Halo semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin membuat video laporan mini project pembuatan tiga dimensi model berbasis WebGIS sebagai bagian mata kuliah pemodelian dan visualisasi tiga dimensi di kampus Geomatika UGM. Sebelum masuk ke penerapan langkah-langkah pekerjaannya, saya ingin menceritakan tentang One Map Policy miliknya Singapura. Jadi, kita memang tidak bisa ya membandingkan antara hasilnya Singapura dengan Indonesia, mengingat Singapura sendiri luasnya hanya sepertiga dari luasnya Jakarta. Tapi paling enggak, kita bisa belajar dari Singapura. Lalu selanjutnya, kita luaskan skala penerapannya. Pemerintah Singapura sudah selesai membuat One Map Policy-nya, bukan hanya peta dasar dua dimensi, tetapi mereka juga telah selesai untuk yang tiga dimensi dengan LOD 2. Saat ini mereka telah selesai sekitar 700.000 bangunan di pulau utama Singapuranya, mainlandnya, dan juga sebagian pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Sentosa. Nah, pertanyaannya, mengapa? Mengapa pemerintah Singapura membuat multi-dimensi building yang dia bisa diakses secara free, gratis oleh Singapura sendiri maupun oleh orang-orang luar dalam Singapura? Jawabannya adalah pada Smart Nation. Smart Nation ini sebenarnya dia hampir sama dengan Smart City yang pernah digaungkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 lewat gerakan 100 Smart City di Indonesia. Nah, untuk Singapura sendiri, mereka mengharapkan dengan tiga dimensi ini yang secara akses secara gratis, maka orang-orang akan dapat melakukan analisis spasial lanjut seperti simulasi bayangan bangunan, analisis pandangan atau line of sight, kemudian penataan kota atau urban planning secara tiga dimensi, manajemen bencana akan lebih mudah kalau kita punya informasi tiga dimensi. Kemudian juga untuk basis data untuk pengembangan bisnis dan usaha. Jadi tidak salah kalau Indonesia pun juga mulai menerapkan untuk smart city-nya sejak tahun 2017. Nah, di Singapura ini mereka fokusnya yang dipublish secara web gratis adalah pada LOD 2. Walaupun saat ini mungkin mereka juga sedang mengembangkan LOD 3, tapi dia tidak diakses secara gratis. Nah, LOD 2 ini syaratnya dia bukan hanya menampilkan footprint-nya dua dimensi, tetapi juga building online outline maupun dia roof structure-nya. Jadi dia seperti ini, sampai ke detail atapnya. Nah, yang di Singapura ini mereka menggunakan 5 data. Mereka kombinasikan. Yang pertama, mereka ada foto oblik, kemudian ada airborne lidar. Mereka juga menggunakan peta dasarnya mereka sendiri, vektor maupun dia atribut. Kemudian ada MLS, Mobile Laser Scanning, dan juga TLS, Terrestrial Laser Scanning. Foto udara dipakai oleh mereka untuk tekstur dinding, atap, maupun dia warna natural bangunan. Yang airborne leader mereka pakai untuk dapat building structure-nya, kemudian rekonstruksi permukaan atap, likak-likuknya atap, kemudian juga elevasi tanah untuk keseluruhan city Singapura. Nah, peta dasarnya ini mereka pakai untuk footprint. Jadi footprintnya mereka menggunakan data dua dimensi basis datanya mereka, peta dasarnya mereka. Sekaligus juga bisa dipakai untuk zona peruntukan lahan dan juga informasi atribut lainnya. Mereka mengkombinasikan juga dengan MLS yang dia melakukan scan di mobil sehingga mereka dapat mengisi detail di koridor jalan, fasad bangunan maupun di mobilitas di atas sana seperti papan reklame, kemudian tiang lampu, kemudian PPS. Nah, untuk objek-objek yang detail yang dia fast dan juga butuh kekomunikan tinggi, maka Singapura menggunakan terrestrial laser scanning. Jadi tidak salah kalau sekarang sudah mulai perkembangan ke WebGIS sehingga kampus Geomatika UGM meminta
untuk membuat model 3D berbasis WebGIS. Dalam hal ini, yang dibuat 3D adalah satu area, yaitu di Fakultas Teknik UGM. Jadi di sini ada eh, SGLC, kemudian kampus-kampus lain di Grafikon. Data utama yang digunakan berbeda dengan Singapura. Kalau Singapura menggunakan data yang dimediasikan, maka kalau yang mini project ini menggunakan satu foto udara, yaitu satu data, foto udara UFV. Nah, foto udara UFV ini kita mendapatkan hasil ada yang ortofoto dan juga plot foto dari SFM MVS. Kemudian dua data ini digunakan untuk membuat ekstraksi footprint, kemudian roof structure, dan juga ekstraksi tinggi bangunan. Nah, seperti ini tadanya. Jadi ada ortofoto, ground sample distance atau GSE-nya 5 cm, dipakai untuk segmentasi footprint. Kemudian plot ortofoto densitasnya antara 90 sampai dengan 180 detik per meter square. Point spacingnya dia 6 cm. Ini akan digunakan untuk mendapatkan tinggi bangunan. Tutupan lahan di sini, dia sebenarnya agak mix juga, ada bangunan, ground, dan juga vegetasi yang agak rapat. Kemudian di data setelah dicek juga terdapat noise, entah dia air point di udara maupun dia low point, sehingga dia harus lakukan pembersihan dulu. Nah ini, sebelum pembersihan seperti noise yang di atas maupun dia yang di bawah, ini akan mengganggu hasil multi dimensi, terutama untuk peletakan model ke DTM, ke elevasi tanahnya, karena dia akan merusak elevasi tanahnya. Setelah pembersihan noise seperti ini hasilnya. Ini untuk alat pekerjaannya. Jadi dari input sampai dengan outputnya akhir, nah untuk yang pertama ini data inputnya ada ortofoto dan juga plot glass. Di sini kita akan melakukan ekstraksi footprint. Ekstraksi footprint ini sebenarnya bisa kalau karena areanya kecil kita bisa menggunakan manual, tapi di sini kita menggunakan yang untuk deep learning CNN, yaitu menggunakan Netflow AI. Netflow AI ini bisa kita gunakan sekarang dia plugin dari QGIS. Dia pendekatannya menggunakan deep learning CNN sehingga dia membagi tel-tel kecil. Setiap tel akan normalisasi nilai istilahnya RGB. Nah, segmentasinya dia belajar dari pengen monyet, kemudian dia melakukan eh, belajar atau training data dari seluruh area, seluruh area di dunia. Kemudian dia akan melakukan pemisahan mana yang bangunan, mana yang bangunan, kemudian akan ada contour reduction dan juga simplification. Nah, outputnya nanti akan disimpan di format GeoJSON. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa mengakses Mapflow AI, kemudian juga bisa meminta token untuk kita sambungkan ke QGIS. Nah, ini pelaksanaan pekerjaannya. Jadi kita kan memasukkan data, kita menggunakan QGIS, kita plugin untuk yang Mapflow, kita masukkan data kita, ada AUI, kemudian juga ada foto udara. Nah, ini ada upload from file, kemudian kita masukkan orto, kita pilih bahwa kita hanya akan segmentasi di kemudian ada road, building, construction site, forest. Kita pilih kemudian dan dia start processing. Untuk satu area FWGM, waktunya tidak lama, hanya sekitar beberapa menit saja. Nah, hasilnya dia akan tersimpan, kemudian kita akan bisa menyimpannya ke GeoJSON. Nah, seperti ini hasilnya yang sudah disimplifikasi. Nah, ini adalah hasil dari footprint yang setelah kita cek, kita juga edit mana-mana bangunan utama yang ada di FT UGM. Kemudian alur yang ketiga adalah klasifikasi. Nah, tujuan kita kan sudah mendapatkan data plot
dari SFMVS. Kita klasifikasikan dia, kita pilih hanya groundnya saja. Karena memang tujuannya untuk membentuk ini sebagai model TM untuk mengetahui ketinggian bangunan. Di sini kalau menggunakan Jupyter Notebook berbasis Python, hasilnya kemudian kita refinement menggunakan Adobe. Nah, ini adalah script untuk melakukan klasifikasi ground leader. Di sini hanya menggunakan ground, building, vegetation. Kemudian hasil bentuknya akan tersimpan kelas ground, kelas building, dan juga kelas vegetasi. Tapi di sini yang dipakai hanya ground, karena saya hanya ingin membutuhkan yang DTM saja. Nah, yang keempat, pembuatan DSM, DTM, dan juga objek head model. Kita sudah mendapatkan poin kelas ground, kita buat menjadi DTM, seluruh kelas menjadi DSM, kemudian untuk yang OHM, kita mengurangkan DSM dikurangi dengan DTM. Semuanya dilakukan di Kuala dengan resolusi pixelnya dia 50 cm. Nah, ini adalah DSM, ini hasil TM, ini hasil OHM, dan juga ini OHM plus footprint. Inilah yang akan dilakukan analisa tiga dimensi, pembuatan tiga dimensi building. Oke, setelah itu ekstraksi roof structure. Di sini untuk yang poin 5-nya, roof structure dan juga ekstruksi pembuatan tiga dimensi building digunakan script lagi juga di Jupyter Notebook. Kira-kira seperti ini. Dibagi ada 5 tahapan pembuatan aspek, kemudian juga konversi ke poligon pastinya, union penghubungan, kemudian dia untuk viewernya apakah hasilnya sudah bagus, dan juga untuk konversi konversi ke poligon. Nah, di sini alamat atau penyimpanan datanya ada UHM, kemudian ada footprint tadi dari workflow sampai hasilnya ke roof structure. Nah, ini contohnya, ini adalah hasil dari roof structure-nya. Pada area-area dengan detail yang agak rumit, misalkan seperti gedung SPLC, sini masih agak berantakan. Atau atap-atap yang kecil, atau dia atap yang dia ketinggiannya dia beberapa ketinggian ada beberapa layer. Nah, maka dia hasilnya masih berantakan di sini. Nah, ini untuk yang extrude wall konversi ke OPC. Jadi hasilnya nanti kita simpan ke OPC. OPC. Kemudian eh, hasilnya kita juga cek dulu. Kita cek kualitasnya apakah sudah oke atau tidak, apakah masih ada yang di bawah atau enggak, yang di bawah tren, di bawah GTM, atau ada karena ada pembuat error, kita lakukan pengecekan di platform. Kemudian kita simpan dia menjadi format OPC lagi, tapi kita pastikan bahwa OPC-nya dia mempunyai sistem koordinat GTM. Inilah hasil dari OPC-nya. Jika sudah tiga dimensi, kita tinggal masukkan koordinat UTM-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lakukan konversi. Nah, di sini kita menggunakan satu engine. Satu engine ini dipakai untuk mengkonversi antara OPC ke format nanti yang akan dipakai di Cesium. Kita menggunakan satu engine karena dia mampu menerima data OPC, kemudian mengkonversi sampai siap dipakai ke Cesium Ion. Nah, ini city engine-nya. Jadi kita sudah memasukkan data DTM dan juga foto. Nah, sekarang kita memasukkan data OPC, pada bentuk OPC. Kemudian kita import, kita plus areanya di lokasi penyimpanannya.
kita bisa memilih antara align to trend atau itu perbedaannya. Kalau kita align, dia akan eh, masuk dengan DTM-nya. Nah, jadi karena dia sudah oke tiga dimensi, maka hasilnya pun juga kalau kita import dia sudah langsung ke tiga dimensi seperti ini. Kita bisa mengganti warna, kita bisa centang aja untuk trennya seperti ini. Nah, nanti setelah ini kita ekspor dia ke format eh, TML. Ada beberapa format penyimpanan dari satu engine untuk application. Jadi ada script Python, ada KML, ada Golang, FC, ada Ktif, ada S3. Nah, di sini akan diubah ke format KML tiga dimensi. Oke, kemudian finish. Nah, setelah kita simpan rangkaian buku dimensinya, sekarang kita buka di web.js Station. Jadi aplikasi ini dia free, jadi kita bisa membuat akun, kemudian kita juga bisa memasukkan, kita bikin stories, juga kita memasukkan aset kita. Di sini asetnya adalah ada ortofoto yang tadi dari data dasarnya FTUGM, kemudian ada DTM, kemudian juga kita masukkan PML tadi hasil konversi di situ engine. Nah, kemudian kita pilih format detailsnya. Kemudian kita menggunakan reference trainnya, kita menggunakan DTM versi lokal kita. Nah, setelah itu dia akan mulai proses inisialisasi dan juga untuk eh, memasukkan dia ke JS, ke basis web. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa membuat stories di sini. Nah, misalkan di sini ada new stories, kita bisa menambahkan tabelnya, misalkan tiga dimensi FT UGM, supaya kita nggak bingung, kita matikan dulu yang chassis atau assembly. Terus kita masukkan aset yang ada, kita masukkan untuk itu, lalu itu di FTGM kita add pada layarnya. Karena sudah tiga dimensi, maka secara otomatis pun kita sudah bisa menggunakan. Kita bisa menggunakan Bing aerial foto maupun kita juga bisa menggunakan langsung auto foto. Jadi kalau kita zoom langsung ke tiga dimensinya, maka dia akan langsung muncul. Jadi kita bisa memasukkan eh, data aset tadi, kita zoom, jadi dia otomatis akan langsung muncul. Kita bisa mengubah tampilan warna, ataupun menambahkan kita data lain, misalkan seperti foto.
yang kita pakai sebagai atribut ya tidak menguntungkan, kita bisa mencentang dan maps area. Nah, dari sini kita sudah bisa menampilkan dia ke JS. Kita sudah bisa memasukkan dia halaman Jasium ini ke model web JS kita. Kita melakukan capture file, kemudian kita save. Oke, dan kita akan mendapatkan alamatnya. Kita bisa embed dia ke website kita ataupun ke Facebook, mungkin Twitter, mungkin. Nah, ya, kira-kira demikian. Nah, ini hasilnya dan ini adalah alamat untuk yang tadi yang sudah dibuat untuk EON FTUGM untuk untuk mata kuliah menunjukkan suatu akademisi. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.